Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok kelompok 1 kelas A ya. Yang pertama yaitu kita akan menjelaskan tentang spatial and aspatial queries classification. Next ya. Nah, anggota kelompoknya itu terdiri dari Ayah Sofia Samad, Farul Arif Prasetyo, saya sendiri, Fikri Rahmansyah, dan Digawati. Next. Oke, untuk yang pertama akan dijelaskan oleh Anya. Yang pertama itu ada queries. Queries itu adalah queries pada database GIS itu sering menjadi justifikasi utama untuk pengembangan GIS dan berguna di semua tahap analisis GIS untuk pemeriksaan kesalahan dan penyajian hasil. Queries dapat digabungkan untuk mengidentifikasi entitas dalam database yang memenuhi 2 atau lebih spasial kriteria aspasial. Nah, query pada database spasial dan aspasial itu untuk mengambil data adalah fungsi penting untuk GIS. Query pada database GIS sering menjadi tujuan utama untuk pengembangan GIS dan berguna pada semua tahap analisis GIS untuk mengecekkan error dan review. Query spasial itu bersifat interaktif di mana pengguna memilih fitur dengan menunjuk ke fitur peta. Selanjutnya ada contoh queries dan ilustrasinya. Yang pertama itu contohnya untuk bangunan mana yang terletak dalam jarak 1 mil dari jalan raya negara bagian wilayah studi. Yang kedua itu jalur Celsius mana di Atlanta yang dilalui oleh rute kereta bawah tanah di metropolitan. Terus yang gambar ketiga itu area mana yang berjarak kurang dari 2 mil dengan berkendara dari fasilitas kesehatan. Baik, selanjutnya yaitu mengenai query spasial. Query spasial bersifat interaktif, di mana pengguna dapat memilih fitur dengan menunjuk ke fitur peta dan GIS, mengembalikan data tabular tentang fitur itu. Operasi pointing merupakan operasi yang perhitungannya rumit. Contoh dari kedekatan fitur ini yaitu titik, garis, maupun poligon. Dalam identifikasi poligon melibatkan perhitungan dasar point in polygon dan tergantung pada topologi integritas basis data spasial. Untuk query spasial menyangkut atribut fitur seperti jenis dan ukuran pipa air atau tanggal pekerjaan pemeliharaan terakhir. Hasil dari query spasial dapat ditampilkan secara grafis. Sebagai contoh, sebuah query mungkin meminta untuk menemukan semua pipa air tempat pemelihara dilakukan selama 5 tahun terakhir, dan hasilnya ditampilkan pada peta. Contoh berbagai perintah pencarian yaitu show attribute, show record, find, browse, generate a report, sort, record, restrict, and compute. Next. Next. Ya maaf sebentar, ini lagi error. Selanjutnya yaitu metode-metode untuk query spasial. Metode yang pertama yaitu query spasial dengan fungsi bawaan dalam perangkat lunak GIS. Kemampuan query spasial sangat penting untuk GIS. Hampir semua program perangkat lunak GIS memiliki setidaknya beberapa fungsi query spasial. Fungsi query spasial bawaan antarmuka pengguna. Saat ini, semua program GIS populer memiliki fungsi bawaan untuk query berbasis jarak, kecuali untuk jarak kualitatif.
Metode yang kedua yaitu query spasial dengan bahasa query terstruktur. Bahasa query SQL ini merupakan standar yang ada untuk query spasial pada database relasional. Dan pendekatan ini telah diperluas ke domain spasial juga. Dengan menggunakan perintah berorientasi set ini, pengguna dapat menyelesaikan operasi klasifikasi dan generalisasi yang dapat ditampilkan sebagai peta tematik yang menyoroti atribut yang diinginkan. Metode yang ketiga yaitu query spasial dengan alat yang disesuaikan. Dua pendekatan pertama cukup untuk kebutuhan sebagai besar query spasial, tapi dalam beberapa kasus yang jarang terjadi, ketika model unik diperlakukan atau jenis query tertentu diminta, tidak satupun dari dua pendekatan sebelumnya dapat membantu. Pendekatan ketiga ini mengembangkan perangkat lunak yang disesuaikan, yaitu solusi dalam situasi ini. Alat yang dapat dimuat sebagai fungsi tambahan untuk perangkat lunak GIS yang berdiri sendiri. Beberapa alat yang dikembangkan untuk jenis query tertentu telah dibagikan di repositori sumber terbuka sebagai GitHub untuk digunakan oleh orang-orang yang tertarik. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang paling intensif, upaya dan membutuhkan keterampilan pemrograman. Metode selanjutnya, itulah metode terakhir. Kepada presentasi selanjutnya dipersilakan. Akan dilanjutkan oleh saya. Tergantung pada tipe fitur referensi query spasial, mungkin melibatkan satu atau lebih kelas fitur GIS. Yang pertama, fitur referensi dan fitur target memiliki tipe yang sama dan disimpan dalam file GIS yang sama. Dalam hal ini, hanya satu kelas fitur GIS yang diperlukan. Contoh query adalah kota mana yang berada dalam jarak 200 mil dari Atalanta. Di sini fitur referensi adalah kota yang telah ditentukan atau dipilih sebelumnya, yaitu Atalanta, dan fitur target juga kota. Yang kedua, fitur referensi dan fitur target memiliki tipe yang berbeda. Dalam situasi ini, dua kelas fitur terlibat dalam query spasial. Pertanyaan di atas, yaitu menemukan bangunan di jalur sensus A, adalah contoh dari skenario ini. Dua kelas fitur adalah saluran sensus dan bangunan. Yang ketiga, lokasi referensi dibuat dengan cepat. Terkadang pengguna mungkin ingin melakukan query spasial secara interaktif. Untuk memilih fitur dengan lokasi referensi yang dimasukkan dengan cepat. Query spasial interaktif sangat populer di layanan GIS berbasis web. Dalam situasi ini, query spasial hanya membutuhkan fitur target yang akan disediakan terlebih dahulu. Misalnya, penampil peta nasional USGS adalah layanan web untuk melihat dan mengunduh data GIS. Layanan ini menyediakan alat GUI bagi pengguna untuk menentukan batas seleksi dengan menggambar poligon persegi panjang atau lingkaran secara interaktif. Next. Analisis spasial. Kekuatan sebenarnya dari GIS terletak pada kemampuan untuk melakukan analisis. Analisis spasial adalah proses di mana memodelkan masalah secara spasial, memperoleh hasil dengan pemrosesan komputer, dan kemudian mengeksplorasi dan mengevaluasi hasil tersebut. Yang kedua, melibatkan aspek spasial. Ada 3 kelas yang harus diperhatikan dalam hubungan spasial, yaitu meliputi lokasi, ketetanggaan, dan arah. Yang ketiga, tujuan utamanya adalah mempelajari cara menyelesaikan masalah secara spasial. Beberapa alur kerja analisis spasial secara mendasar yaitu eksplorasi data spasial, pemodelan dengan perangkat GIS, dan penyelesaian masalah spasial. Nah, itu akan dijelaskan oleh teman saya. Manfaat analisis spasial dalam pengolahan data SIG, yaitu analisis spasial dapat digunakan untuk memberikan solusi-solusi atas permasalahan keruangan
Manfaat dari analisis spasial ini tergantung dari fungsi yang dilakukan. Ringkasan dari manfaat tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, membuat, memilih, memetakan, menganalisis data raster berbasis sel. Lalu yang kedua, melaksanakan analisis data vektor atau raster yang terintegrasi. Yang ketiga, mendapatkan informasi baru dari data yang sudah ada. Lalu yang keempat, memilih informasi dari beberapa layar data. Dan yang kelima, mengintegrasi sumber data raster dengan data vektor. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.